Kelelawar, makhluk malam yang sering disalahpahami. Mereka bukan hanya penghuni gua yang gelap, tapi juga penyerbuk, penyebar biji, dan pengendali hama. Namun di Sulawesi Utara, peran penting mereka di alam sedang terancam. Tim zonautara.com telah melakukan perjalanan liputan selama beberapa tahun terakhir untuk melacak perburuan dan perdagangan kelelawar di sebagian wilayah Sulawesi. Penelusuran kami dimulai dari pasar-pasar besar di Sulawesi Utara, seperti Pasar Tomohon dan Langowan. Dari sini, kami menemukan jejak perdagangan yang membawa kami ke Gorontalo, hingga perbatasan Sulawesi Tengah. Pasar Tomohon dikenal sebagai pusat kuliner ekstrem, adalah tujuan utama pasokan kelelawar yang ditangkap dari sarang dan dipisahkan dari koloninya. Dari pengepul hingga pedagang, setiap peran yang terlibat di sini memperkuat rantai eksploitasi mamalia terbang ini. Dari Tomohon, kami melacak asal kelelawar hingga ke lokasi-lokasi seperti Desa Karya Baru yang berdekatan dengan cagar alam Panua, lantas ke Tilamuta, terus Ponelo, menuju Wanggarasi, dan desa tepi pantai Olibu. Tapi di banyak tempat ini, koloni kelelawar sebagian telah menghilang. Dulu kelelawar di sini sangat banyak. Pindah orang. Nah sekarang tidak. Waktu dulu kan belum ada yang tembak-tembak. Nah sekarang ini. Molotov itu ada dalam olo ini. Senjata mutahe gitu tobeto boleh. Sekarang, kami harus mencari jauh ke lokasi lain, bahkan ke pulau-pulau kecil. Kelelawar berkembang biak lambat. Menurut penelitian, mereka hanya melahirkan 1 hingga 2 anak per tahun. Butuh 6 bulan bagi seekor induk kelelawar untuk menyusui anaknya sebelum bisa berkembang biak lagi. Ini membuat populasi mereka rentan terhadap perburuan masif. Dari 22 spesies kelelawar di Sulawesi, banyak yang endemik dan tidak ditemukan di tempat lain. Kehilangan mereka berarti kehilangan fungsi penting dalam ekosistem, seperti penyerbukan dan pengendalian hama. Di habitat alami, kelelawar membantu menyebarkan benih tanaman. Tapi habitat ini semakin menyusut. Dampaknya turut dirasakan masyarakat setempat. Pohon yang serbuknya mekar di malam hari, kini jarang berbuah, bahkan nyaris tak berbuah sama sekali. Dalam liputan ini, kami menemukan bahwa rantai perdagangan ini dimulai dari para pemburu, seperti pengumpul kelelawar di Desa Karya Baru, hingga ke pengepul besar di Limboto, Minahasa Selatan, Minahasa dan Tomohon. Dari mereka, kelelawar diangkut ratusan kilometer ke pasar-pasar besar di Sulawesi Utara. Program Manajer AFMI, Frank Delano Manus, menjelaskan kepada zonautara.com bahwa permintaan pasar adalah akar masalahnya. Selama ada konsumen yang membeli daging kelelawar, rantai ini akan terus ada. Ini bukan hanya masalah ekologi, tapi juga risiko kesehatan. Kelelawar juga memiliki peran penting dalam kesehatan manusia. Mereka membantu mengendalikan populasi serangga pembawa penyakit. Perburuan kelelawar yang tidak terkendali meningkatkan risiko zoonosis, penyakit yang ditularkan dari satwa ke manusia, seperti pandemi COVID-19 yang menjadi masalah global. Perjalanan kami menyingkap jaringan kompleks yang melibatkan pemburu, pengepul, pedagang, dan konsumen. Dari daerah-daerah dekat sarang hingga ke pasar-pasar tradisional di Sulawesi Utara. Eksploitasi ini terjadi di depan mata kita, hampir tanpa pengawasan. Transporter setiap saat melintasi jalur Trans Sulawesi, mengangkut bertonton kelelawar dengan mobil pick-up yang dimodifikasi. Melintas dengan bebas, nyaris tanpa dokumen dan pemeriksaan. Kecuali saat jelang Natal, ketika petugas melakukan patroli jalan raya peredaran tumbuhan dan satwa liar. Kelelawar adalah penjaga ekosistem kita. Tanpa mereka, keseimbangan alam akan terganggu. Tapi, tanpa kesadaran dan tindakan, populasi mereka akan terus menurun, membawa dampak besar bagi lingkungan kita. Untuk memahami lebih jauh, baca laporan investigasi kami di zonautara.com. Bersama, kita bisa membuat perubahan.